Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ungdzur man qala wa la tangdur man qala. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Kedua kalinya, salawat dan salam, salawat berbimbing salam, salawat bersenandung salam, semoga tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menancapkan kalimat La ilaha illallah di atas muka bumi ini. Baiklah, pada sore ini saya akan membawakan cerita Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya adalah Salahuddin Yusuf bin Al-Amir Najmuddin Ayyub bin Shadi Ad-Duwaini At-Takriti, dilahirkan pada tahun 502 Hijriah. Salahuddin Al-Ayyubi adalah raja masyhur dari Damaskus, Syria. Pada masa ia berkuasa, perang salib sudah terjadi cukup lama. Perang salib menorehkan luka yang sangat sulit disembuhkan. Perang salib dilatar belakangi karena adanya gerakan ekspansi yang dilakukan oleh tentara ALP Arselan. Peristiwa ini adalah peristiwa Malaskar tahun 464 Hijriah atau bertepatan dengan 1071 Masehi. Tentara ALP Arselan hanya berkekuatan 15.000 prajurit. Dalam peristiwa ini, tentara ALP Arselan berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berkekuatan 200.000 prajurit, yang terdiri dari tentara Romawi, tentara Gus, tentara Al-Akhraj, tentara Al-Hajar, tentara Perancis, dan tentara Armenia. Peristiwa ini menimbulkan benih-benih kebencian orang Kristen terhadap kaum muslimin yang mencetuskan perang salib. Kebencian itu semakin bertambah setelah dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah dalam dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Perang salib terjadi dalam 3 periode. Periode pertama, perang salib terjadi pada musim semi pada tahun 1095 Masehi. Atas prakarsa Pope Urban II, ia menggerakkan persidangan Dewan Gereja yang besar di kota Clermont, Prancis. Di sanalah ia mengumandangkan protes kerasnya terhadap pemerintah Saljuk yang dianggapnya menempati tempat suci mereka dan mengotori tempat-tempat keramat Kristen dan mengganggu para peziarah-peziarah. Penguasa Saljuk menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Peraturan itu dirasakan sangat menyulitkan mereka, maka Pope Urban II mengajak mereka untuk merebut kembali Yerusalem yang subur dan akan membebaskan mereka dari dosa. Padahal ia sendiri yang memendam motif pribadi dalam perang itu. Pidatonya telah mengobarkan kebencian terhadap keseluruh umat, ke seluruh negeri. Akhirnya 150.000 orang Eropa, sebagian bangsa Perancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond memperoleh kemenangan yang sangat besar pada tanggal 18 Juni 1097. Mereka berhasil menaklukkan Nisea dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha, dan pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antioquia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur, dan Bohemond dilantik sebagai raja.
Mereka berhasil menduduki Baitul Maqdis, dan sesudah kota itu menderita pengepungan 7 pekan lamanya, jatuhlah Baitul Maqdis ke tangan tentara salib pada bulan Juni 1099 Masehi. Setelah mereka memasuki kota itu, mereka melakukan Holocaust, penyembelihan besar-besaran, sehingga darah mengalir ke anak sungai. Dalam Islam, angka ini melampaui prestasi pembantaian Genghis Khan di Baghdad. Sedangkan bangsa Yahudi lari menyembunyikan diri ke sinagog-sinagognya. Tapi dengan melupakan peri kemanusiaan, sinagog-sinagog itu dibakar oleh tentara salib, dan bangsa Yahudi itu pun hangus terbakar di dalamnya. Kemudian diangkatlah Godfrey sebagai raja di Baitul Maqdis karena keperwiraan dan keberaniannya. Periode kedua, jatuhlah Yerusalem ke tangan kaum muslimin, sangat memukul tentara salib. Mereka pun menyusun rencana baru. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman. Pasukan ini bergerak pada tahun 1184 Masehi. Meskipun mendapat tantangan berat dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan pemberani termasyhur, tetapi Salahuddin tidak dapat mempertahankan kota Akka dari serangan Barbarossa. Mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Periode ketiga, tentara salib dipimpin oleh Raja Jerman, yaitu Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina, dengan harapan mendapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Dan akhirnya pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247. Setelah dikuasai oleh tentara salib dan pada masa dinasti Mamalik dengan pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Kolawun, Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1291 Masehi. Perang ini tidak berhenti di barat Spanyol sampai umat Islam terusir dari sana. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, dan pada abad ke-20 setelah Turki kalah perang dalam Perang Dunia Pertama, Palestina jatuh ke tangan Inggris. Revenge make revenge. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang raja yang bijak yang menyadari bahwa dendam akan membawa dendam. Perang salib yang berkepanjangan telah membuat 70.000 umat Islam dibantai secara keji di Yerusalem, Palestina. Kira-kira 90 tahun sebelum pendudukan kembali kota suci itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi pada tahun 1187 Masehi, ia memberi ampunan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di kota itu. Hanya orang-orang yang berperang atau kombatan Kristen yang diminta meninggalkan kota itu setelah membayar tebusan yang sama nilainya dengan yang pernah mereka ambil. Bahkan dalam banyak kasus, Sultan memberikan uang tebusan dari sakunya sendiri. Di samping memberi ongkos transportasi, sejumlah wanita Kristen dengan menggendong anak-anak mereka mendekati Sultan dan gadis dan berkata, "Anda melihat kami berjalan kaki, istri-istri dan anak gadis dari pejuang yang sekarang jadi tahanan Tuan. Kami akan meninggalkan negeri ini untuk selama-lamanya. Mereka membantu kami dalam kehidupan ini. Dan kalau kami kehilangan mereka, maka kami kehilangan harapan dan pegangan. Jika Tuhan memberikan mereka pada kami, mereka akan mengurangi rasa kesengsaraan kami." Sultan sangat tersentuh dengan permohonan mereka dan membebaskan lelaki mereka yang ditawan itu. Mereka yang meninggalkan negeri itu dibolehkan membawa semua kantung-kantung dan koper mereka. Sultan yang penyayang dan penuh kebaikan itu menunjukkan akhlaknya yang sangat mulia, berbeda dengan perlakuan mereka terhadap umat Islam yang membantai mereka selama 90 tahun. Suatu ketika, pada saat Salahuddin bermusyawarah dalam sebuah kemah, ada seorang yang menyusup ke dalam barisan tentara untuk membunuhnya. Pada saat kesempatan itu,
Ditebaslah leher Salahuddin, tetapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ia tidak mati. Rupanya pukulan pedang itu mengenai kerah baju besinya. Melihat raja telah ditebas, dengan segera Gubernur Pakoz menangkap orang itu dan menikamnya dengan pisau sehingga telaslah penyusup itu. Tiba-tiba muncul lagi penyusup kedua, maka Ibnu Mankelan menghadapnya dan menundukkannya. Muncul pula penyusup ketiga, maka Gubernur Ali bin Abi Al-Fawaris menangkapnya dan membunuhnya. Hikmah yang dapat kita ambil dalam cerita ini adalah banyak orang yang hendak membunuh Salahuddin Al-Ayyubi tetapi tidak pernah berhasil. Semua itu karena nilai-nilai Islam yang dijunjungnya. Ia menyadari bahwa dendam akan membawa dendam. Ia menjadi suri tauladan bagi keramah tamahan dan kasih sayang. Mungkin itu saja cerita dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sumbal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.